warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa la tukhsa. Wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wa tuqa amma ba'du. Para pemirsa yang budiman, pada pertemuan kali ini saya akan membicarakan tentang peristiwa Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang budiman, Isra Mi'raj adalah sebuah peristiwa yang luar biasa, sebagai mukjizat yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai mukjizat yang sangat relevan dengan kekinian. Di saat orang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, di saat orang mampu membuat sistem transportasi yang begitu cepat, mampu membuat pesawat supersonik yang melebihi kecepatan suara, mampu menciptakan rodal yang mampu menjelajah antar benua. Di saat seperti inilah Allah Subhanahu wa taala hampir 1500 tahun yang lalu telah memberikan mukjizat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra adalah perjalanan Nabi dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Sedangkan Mi'raj adalah perjalanan Nabi dari Palestina ke langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai ke Sidratul Muntaha, sampai ke Mustawa, menghadap Allah Subhanahu wa taala, keliling untuk melihat percontohan surga dan neraka, pulang ke Mekah dalam waktu tidak lebih dari sepertiga malam. Betapa cepatnya kendaraan yang dipakai oleh Rasulullah, betapa cepatnya fasilitas transportasi yang diberikan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa burak, yang artinya kilat ataupun artinya kendaraan putih. Cepat sekali. Hanya dalam jangka waktu sepertiga malam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan mukjizat mampu menembus langit hingga 7 bahkan lebih, dan pulang hanya dalam jangka waktu tidak lebih dari sepertiga malam. Ini adalah sebuah mukjizat, sebuah anugerah keagungan, peristiwa yang luar biasa di mana Allah hendak mengangkat ketinggian derajat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh umatnya, bahwa jikalau kau pun sekarang mampu menaiki pesawat supersonik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menaiki kendaraan yang lebih cepat daripada itu. Fungsinya apa? Untuk mengagungkan, untuk memuliakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh
umatnya agar yakin bahwa Rasulullah itu adalah utusan Allah, utusan yang maha kuasa yang diberikan perintah untuk menyempurnakan akhlak, untuk mengenalkan akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi, saya diutus ke dunia ini adalah untuk menyempurnakan akhlak. Saudara-saudara, para pemirsa yang budiman, itu peristiwa Isra Mi'raj. Kemudian peristiwa ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Isra ayat 1, ayat pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Yang artinya Subhanalladzi asra bi'abdihi, Maha suci Allah yang telah mengisrakan hambanya, abdi hambanya, lailam minal masjidil haram, pada suatu malam dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Alladzi barakna haulahu, yang Allah berkahi sekelilingnya, linuriyahu min ayatina, supaya dia dapat melihat kebesaran ayat-ayat kami, ayat-ayat Allah. Innahu huwas samiul basir, dan innahu huwas samiul basir, sesungguhnya Allah itu maha mendengar dan maha melihat. Para pemirsa yang budiman, dari kalimat ini bisa kita ambil satu pengertian bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj itu dilakukan oleh Rasulullah dengan ruh dan jasad. Sebab orang dikatakan hamba itu kalau dia mempunyai ruh dan mempunyai jasad. Kalau ruh saja makhluk halus, kalau jasad saja orang meninggal. Tapi kalau hamba adalah ruh dan jasad. Betapa pentingnya, betapa hebatnya peristiwa ini sampai Allah Subhanahu wa taala mengawali ayat ini dengan kalimat Subhanalladzi, maha suci Allah. Kalimat subhanallah adalah sebuah kalimat yang apabila kita melihat sesuatu yang istimewa, yang luar biasa, maka kita ucapkan subhanallah, luar biasa. Para pemirsa yang budiman, inti daripada peristiwa ini, Isra Mi'raj ini adalah sholat 5 waktu. Oleh karena itu, sholat ini adalah sebuah ibadah yang sangat luar biasa. Allah Subhanahu wa taala tidak hanya memberikan perintah berupa ayat. Allah tidak hanya sekedar memerintahkan malaikat Jibril kepada Nabi untuk melakukan sholat. Di samping Allah memberikan perintah dengan ayat-ayatnya, Rasulullah SAW juga dipanggil ke sana, dipanggil ke Sidratul Muntaha, dipanggil ke Mustawa untuk bertemu dengan Allah, untuk menerima secara langsung ibadah sholat 5 waktu ini. Betapa pentingnya sholat 5 waktu ini, saudara-saudara, karena tidak hanya dengan ayat tetapi langsung nabinya dipanggil. Oleh karena itu, maka perlu kita jaga sholat 5 waktu ini sebagai ibadah yang sangat luar biasa,
sebagai bentuk pengakuan kita sebagai hamba Allah menyembah kepada Sang Pencipta. Para pemirsa yang budiman, manfaat daripada sholat ini sangat luar biasa kembali kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran juga telah banyak memberikan pelajaran kepada kita. Di antaranya adalah ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri was shalah. Hai orang-orang yang beriman, hai orang-orang yang beriman, kamu minta tolonglah kepadaku dengan sabar dan salat. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah itu beserta orang-orang yang sabar. Di ayat lain Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk menggunakan fasilitas sholat ini sebagai alat untuk memperoleh pertolongan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wasta'inu bis sabri was shalah innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Minta tolonglah kamu dengan sabar dan sholat. Dan sesungguhnya sholat itu berat. Innaha lakabiratun illa 'alal khashiin, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Jadi bagi orang-orang yang tidak khusyuk, sholat ini memang terasa berat, malas dan lain-lain. Kenapa? Bagi orang-orang yang tidak khusyuk. Siapa orang yang khusyuk? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbahum wa annahum ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang berkeyakinan, berprasangka bahwa dia kelak akan bertemu dengan Allah, dan mereka juga berkeyakinan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-ayah. Nah, oleh karena pentingnya sholat 5 waktu ini, mari kita bersama-sama menjaga sholat 5 waktu agar kita diterima ibadahnya oleh Allah. Kita perbaiki kualitas kita, karena sholat ini tidak hanya menjamin kebaikan kehidupan kita di akhirat, tetapi juga bisa menjamin kehidupan kita, kebaikan kehidupan kita di dunia ini. Karena inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Orang yang tidak melakukan perbuatan keji dan perbuatan mungkar, dialah orang yang mulia. Mulia di dunia maupun mulia di akhirat. Para pemirsa yang berbahagia, betapa banyak hikmah-hikmahnya sholat. Juga akibat-akibatnya bagi mereka yang meninggalkan sholat. Karena itu, nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya insya Allah. Semoga kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah, ditakdirkan menjadi orang yang soleh, ditakdirkan menjadi orang yang bertakwa kepada Allah, sehingga kita bisa memperoleh surganya Allah di akhirat, keberkahan kehidupan yang baik di dunia ini, dan untuk bekal kehidupan di akhirat kelak nanti yang lebih baik. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.